Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bima Putra. Pada video kali ini saya akan mereview pendakian Gunung Butak via Penderman. Pada video kali ini saya cuma ditemanin oleh Mas Rian, berduaan saja. Ready berangkat. Sip. Pendakian kali ini saya rencanakan secara mendadak dikarenakan saya libur kerja 2 hari, daripada rebahan mending mendaki gunung. Oke. Langsung saja teman-teman, silakan menonton video pendakian saya. Semoga kalian semua bisa terhibur. Let's go. Sekitar jam 9 pagi, akhirnya kita berdua sampai di base camp Gunung Butak via Penderman. Cuaca yang berkabut membuat dinginnya Malang di pagi hari semakin menyengat. Kok menyengat? Wes pokoknya tambah adem ngono lho rasane. Pas maksi Gunung menaikkan Penderman Butak. Untuk simaksi pendakian Gunung Butak via Penderman yang terbaru ini, kita tidak perlu membawa surat sehat, cukup menyetorkan KTP salah satu perwakilan dari rombongan saja. Setelah melakukan simaksi, saya dan Mas Rian lanjut sarapan di salah satu warung yang ada di dekat base camp. Oh ya teman-teman, just info ya, bagi kalian yang menaiki motor metik nanti akan disuruh parkir di bawah dan harus naik ojek untuk menuju ke base camp. Dikarenakan motor metik terlalu berbahaya digunakan untuk menaiki tanjakan menuju base camp Gunung Butak via Penderman. Lamongan, Pak. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Bima Putra. Kancane sinten? Oh bukan enggak kenal namanya sih. Oke ya. Waduh, gak, Pak. Sekitar jam 10 pagi, saya dan Mas Rian melakukan start pendakian. Ketika di base camp tadi, saya bertemu dengan rombongan pendaki dari Surabaya dan mereka menawari saya dan Mas Rian untuk bergabung menjadi satu rombongan. Saya pun mengiyakan ajakan tersebut. Lumayan kan, dapat teman baru nanti. Bang Otat, gimana Bang Otat? Rencana dadak kalang kabut, Hampir kehilangan 2 HP. panik gak? Panik lah, masa enggak? Iya Yan, kowe nggo HP-mu kehilangan mau piye? Nangis Nangis. beli tatoan. Dang. Mangga Bu. Mangga Mas. Ya namamu iki koyo nggawa TV modele. Kotak. Apa ndelok bal-balan tangkone gunung kowe? Ngerti kok TV. Oke Mas. Mantap. Ya banget tak nggawa jas udan nih. Nah udan. Engko masuk angin. Iki Penderman iki jalur percabangan sing iki. Pertigaan. Pertelan Pasar Ngulon. Reteng Yan. Wis reteng turung. Kok mamak menggok nganan reteng iri. Jalur trekking dari basecamp menuju pos 1 yaitu berupa hutan lebat dan perkebunan warga sekitar. Ditambah lagi kondisi tanah yang sedikit basah dikarenakan info dari warga sekitar kemarin daerah sini habis diguyur hujan. Selain itu, jalur ini juga masih digunakan warga setempat untuk jalur transportasi. Tak jarang juga kita sering berpapasan dengan warga setempat yang lewat mengendarai motornya. Oke masih. Ojo nungsu ngono lah, isin karo tatone. Tatoan tapi gak pakai nakobra.
Bangetat. Lanjut. Oke, bangetat. Siap. Siap Pak. Siap disakiti. Kebal. Ya. Si paling tatoan. Aku tatoku ya koreng, panu, kadas. Kurap, bibit pecah-pecah. Sampah. Karena ngomong sampah aja ngawasi aku dah. Tersungging aku. Gimana Mas? Aman Mas? Aman. Kue. Sangat slow ya, sanem kalem. Pendaki tua. Pendaki kopong, Wah. pendaki dengkul, Kopong. otok-otok, kok desel, dodone, duk. Tolong tanggapan. Lanjut. Oke. Depan pos 1. Sekitar jam 12 siang kita semua akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini terdapat warung atau kantin yang menjual beberapa makanan dan minuman seperti gorengan, cilok, dan bermacam-macam es dan buah-buahan. Selain itu, di pos 1 juga terdapat sumber air selain nanti di Sabana atau pos 4. Dan juga terdapat sebuah musola juga di pos 1. Di pos 1 ini kita beristirahat cukup lama, hampir sekitar kurang lebih 1 jaman. Cukup lama sekali. Pos 1. Bangetat. Pos 1. Warung. Kerahkan. Lihat tatonya. Real cuy, bukan tato tes Sri. Pos 1 sudah dekat, semangat tok sarapannya. Pos 1 banyak warung-warungnya. Iki anak warung toak bareng, gak ngombe toak. Maaf, itu ada. Astagfirullahaladzim, besti. Tidak boleh. Tatoan tapi gak ngombe toak. Begal. Ini kembarannya begal. Bangetan. Lanjut menuju pos 2 Bangotat. Jalur trekking dari pos 1 menuju pos 2 tidak beda jauh seperti jalur trekking dari basecamp menuju pos 1, yaitu masih berupa vegetasi yang tertutup sehingga terik matahari tidak begitu terasa panas. Percabangan kita milih kanan. Tanda pitanya. Vegetasi yang lebat. Perjalanan menuju pos 2 ke 3. Pos 1 ke 2. Oh iya. Jalur trekking dari pos 1 menuju pos 2 juga diselingi dengan beberapa tanjakan yang cukup membuat nafas kita sedikit ngos-ngosan. Oh iya, tadi saya lupa belum mengenalkan teman-teman pendaki saya dari Surabaya. Ya maklum lah, baru pertama kali kenal, jadi masih malu-malu. Aman Mas? Ini dia Mas Tony atau Mas Fatoni. Ini dia Mas Hasbi. Ini dia Mbak Rahma. Dan ini dia Mas Rehan atau biasa dipanggil Mas Rey. Ini dia Bang Otat, Mas Rian. Wis kenal kabeh jelas. Jempol ae. Ini loh. Ini. Gak boleh. Jangan memberi contoh yang tidak baik.
Hari ini sering main HP iki. Iki wong ya. Kan PHP. Apakah Anda siap di PHP? Sudah sering kali. Sering. Enggak kan enggak. Ngadek. Engko di wangnya rara. Duduk dulu. Ayah, aduh. Oh iya, Pak. Jalanan menuju pos 2. Yan, kamu mengganggu pemandangan saja kamu. Pergi. Mantap. Masih ambekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Besti. Di tengah perjalanan menuju pos 2 yang terdapat beberapa kali tanjakan, salah satu rombongan kita yang bernama Mbak Rahma sedikit kecapean. Demi mempercepat perjalanan daripada istirahat terus, saya dengan sukarela membantu Mbak Rahma membawakan karirnya. Lumayan sekalian melatih menjadi porter, ya kan? Pos 2, Bang Otat. Gak lesu lah. Aku sekolah nutrisi soko cilok. Cilok gelepung tok. Tepung tok ciloknya. Wah, lo empok kabeh sadiki mas-mas iki. Niki keturun tapi wis ngipi tak pucak ya. Setelah istirahat sekitar 30 menitan di pos 2 tadi, kami semua langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di perjalanan menuju pos 3 ini, Mbak Rahma kembali membawa karirnya sendiri. Dikarenakan trekking menuju pos 3 ini akan melewati hutan berlumut yang terkenal dengan trekking jalurnya yang panjang tapi landai. Lanskui. Kalian tahu nggak kenapa hutan ini dinamakan hutan lumut? Ya jelas banyak lumutnya lah. Kalau banyak jagung, padi dan tembakau, itu sawahnya Mbah Bagio, tetangga saya. Vegetasi yang tertutup rapat ini membuat udara di siang hari terasa sejuk sekali, sehingga stamina kita tetap terjaga dan tidak begitu capek. Di sepanjang perjalanan kita disuguhi perpaduan antara pohon dan akar-akar lumut yang sangat estetik. Seperti muka kamu itu estetik. Pos 2 menuju pos 3. Jalanan lantai. Jalur yang landai dan vegetasi yang tertutup ini membuat kita berjalan terus kenceng. Ya paling beberapa kali cuma istirahat sebentar, hanya sekedar minum dan berfoto-foto, sekaligus mengecek HP kali aja ada notif dari doi. Oh ya lupa, saya nggak punya doi, maaf. Di tengah perjalanan beberapa kali kita bertemu dengan Dok, dan salah satu rombongan kita yaitu Mbak Rama punya trauma yang mendalam dengan hewan satu ini. Mungkin waktu masih kecil apanya ya, pernah dicuri pensil warnanya dengan hewan satu ini. Orang running tutup ngarep guri ke tengah aman. Aman. Oh. Enggak Pak ke? Pos 3. Halo. Pos 3 ya guys ya. Pos 3 ya guys ya. Tidur dulu 5 menit. Oke Mas, aman? Alhamdulillah. Set. Boleh senyum. Cuaca yang sangat cerah, Besti. Di pos 3 ini kita istirahat sekitar 30 menitan.
hanya untuk sekedar makan snack dan mengudut sebatang rokok dikarenakan cangkem saya sudah kejutan. Setelah puas beristirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan ke pos 4 atau Sabana. Lanjut. Istirahat di pos 3. Lanjut. Jalur trekking dari pos 3 menuju pos 4 atau Sabana ini masih dipenuhi dengan rumput yang tinggi-tinggi atau bisa disebut suket gajah. Estimasi awal kita sampai di pos 4 atau Sabana yaitu sebelum maghrib. Tetapi melihat sekarang sudah jam setengah 5 sore. Mau tidak mau kita sampai di Sabana atau pos 4 yaitu malam hari. Tergantung kondisi fisik juga, semoga teman-teman masih kuat nanti. Melihat kondisi fisik kita yang sudah mulai terkuras, kita melakukan perjalanan atau trekking dengan santai dan sesekali istirahat. Ya gak apa-apa lah nanti sampai Sabana atau pos 4 malam hari. Yang penting kita semua satu rombongan selamat. Alon-alon penting kelakon. Lanjut. Trekking dari pos 3 menuju pos 4 atau Sabana juga diselingi dengan beberapa tanjakan. Kondisi fisik yang sudah mulai lemah ditambah lagi trekking yang menanjak membuat nafas kita ngos-ngosan. Aduh, hampir menyerah besti. Perjalanan kita pun diiringi dengan momen matahari tenggelam atau biasa disebut dengan sunset. Ya, setidaknya rasa capek kita sedikit terobati dengan adanya pemandangan sunset ini. Lumayan lah. Ketika hari sudah mulai akan petang, kami pun prepare untuk memasang headlamp dan mengeluarkan senter sebagai alat penerangan tambahan. Wah, akhirnya trekking malam hari dengan kondisi fisik yang sudah mulai terkuras. Mantap Sangat mesti. Yan, HP ku saknone sakmu ya. Akhirnya sampai di Sabana 4. Sabana 4 lah nomor babu pos 4 Sabana. Itu buta. Tidak sempat merekam tadi soalnya peteng. Gawa karir loro nih. Saatnya tidur langsung wis warak. Tanya turu. Sekitar jam 5 pagi saya pun bangun. Melihat teman-teman yang masih tertidur, bisa dipastikan summit akan dilakukan agak siangan. Ya udah, ngopi aja dulu sambil ngudut. Mantap pagi-pagi kayak gini. Masa depan ketok cerah masih. Piye Yan? Nyenyakkah tidurmu? Nyenyak. Tanek kono kok. Tanek lagak 5 menit delene geger ngorok kayak Langsung ngebas jan sete makan. Piye Mas? Sudah sampai jam biru lagi. nanti juga kemarin juga. Gurung. Gak mentolo gugah aku. Tuh anak kayak. Sampai kegan loh. Tanah di Sabana pagi hari bersama Bang Otat. Rek. Telur. Wah, ada. Kono lah. Sabana lapon ning sukutan ini. Lemah gini. Ini
Halo guys. Sobat. Ini lihat view-nya apa pemandangannya. Mantap ya, Bang Otat. Wes lari tak sumber. Hah? Gereng tak sumber sama. Oke, keren kan? Pian, kata-kata hari ini Yan. Adem. Aduh, kok aduh. Aduh ta. Lah apa? Ya cak adem. Iku puncake. Iya, Puncake rono Mas. Ketok yo. Bang Otat. Sapan. Sumit karipan iki. Enak 20 tenda to Ryan. Gak enak ya. Enak. Sabana tok iki apa butane sabanane wong, Bro? Sekali Mas kita. Hah? Ayo. Akhirnya kita memulai summit Karipan ini. Ya gak apa-apa lah, is okay. Ya mungkin kita semua tadi malam terlalu capek akibat melakukan trekking malam hari yang dingin sekali. Jalur trekking menuju puncak Huta yaitu dipenuhi dengan full tanjakan dengan vegetasi yang tertutup atau di tengah-tengah hutan. Ya nggak apa-apa lah, tanjakan nyantai aja, nanti juga sampai. Jam 6.50-an, jam 7 kurang sedikit. Harapan kopi rokok. Begini terus ya. Trek menuju puncak. Yan. Oke. Jajaran Jurang Welirang. Iki Semeru ki lho. Wah, banget kan. Sehangat tangan dicepet kelek. Ndi? Iya, engko tekan dhuwur lak ketok aja. Ayo Bang Otat. Live. Wis, tatonya samurai mantap. Yuk semangat yuk. Malah lompat tali. Oke. Akhirnya puncak mesti. Ayo kurang dilengkas sampai gendera merah putih. Yuk sebelum jadi tembok ya guys ya. Lanjut. Pas andalan. Yan. Oke. Setelah kurang lebih hampir 1 jam
perjalanan, akhirnya kita semua sampai puncak Gunung Butak. Tas mas, tas. Oke, tas mbak. Oke, mas, tas. Oke. Aduh mbak Rasa capek seakan terbalaskan lunas dikarenakan cuaca yang cerah membuat view pemandangan dari puncak terlihat sangat jelas sekali. Kita semua pun segera mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Satu kata buat buta mas. Apa? Satu kata buat buta. Mantap. Apa mas? Kata-kata buat buta. Keren. Oh Yan. Apa ya? Bingung berarti. Mas, satu kata buat buta mas. Mantap. Apa mbak? Sama. Kopi pasta isone. Wah mantap buta. Sip. Perjalanan turun setelah sampai puncak. Puas. Adem ora jadi adem. Tapi adem sikape dek neneng kowe. Sekitar 1 jaman berada di puncak, kita semua akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke tenda dikarenakan perut kita yang sudah lapar dan keroncongan. Oh iya teman-teman, sebelum turun saya sempat melipir ke petilasan yang berada di Gunung Butak. Ini merupakan tempat petilasan di Gunung Butak. Wah, mari kita sembayangan. Petilasan. Ini mungkin tempat peristirahatan bagi orang-orang yang sembayangan, mungkin musola. Setelah sampai di tenda, kita semua langsung prepare untuk masak bersama. Perut kita yang dari tadi sudah meronta-ronta pengen diberi makan, akhirnya diberi makan juga. Setelah selesai makan bersama, kita semua langsung berkemas-kemas dan melakukan packing untuk persiapan turun ke base camp. Dikarenakan saya dan Mas Rian kalau bisa nanti sampai rumah jangan terlalu malam supaya ada waktu untuk istirahat. Besok pagi harus kerja lagi. Langsung kerja besti, mantap. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil dalam perjalanan kali ini. Seperti karakter diri sendiri menjadi lebih baik, saling membantu sama teman atau kerja sama teman, setiap langkah demi langkah yang sangat berarti, dan yang paling terakhir mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam hidup ini. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu video pendakian Gunung Butak dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau minimnya informasi dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman ada saran atau masukan, silakan saja ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, oke? Baiklah teman-teman, akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam lestari, mantap.